Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il ulama wa jami'il musannifin akhlasin wa jami'il jahidina fi sabilillah rabbil alamin wa jami'il malakin muqarrabin khususan syaitan taqaddar jilan radhiyallahu anhu syai'ul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bi ulmi fid dharaini amin. An-namimatu utawi iki iku bab kang nerangaken namimah adu-adu. Apa itu namimah? Ya utawi ya namimah naqalu aqwalin nasi iku ngelih pira-pira ucapane menungso. Yang dinamakan namimah yaitu memindahkan perkataan-perkataan orang lain, ucapan-ucapan orang lain, au a'malihim utawa pira-pira amale nas, au ahwalihim utawa pira-pira tingkae nas, ilal ghairi marang wong liya ala wajhil ifsadi ing atase arahe ngerusak. Yang dinamakan namimah yaitu nukil ucapan seseorang atau memindah ucapan atau perbuatan orang lain atau keadaan orang lain kepada orang lainnya dengan tujuan untuk merusak. Maksudnya namimah itu memindah-mindahkan perkataan orang lain. Jadi istilahnya disebut dengan adu domba. Ya, adu domba. Kesana mencari ucapan-ucapan orang lain, kemudian ucapan orang lain tadi disampaikan pada teman atau saudara atau yang lainnya dengan tujuan untuk merusak hubungan, adu domba. Contohnya omong-omong karo si A. Si A niki dijak omong-omongan, akhirnya si A ngomong, si A iku ghibah ngerasani si B. Si B ku ngene-ngene. Kalau wingi ku gak tepak belas pas ono acara kerjoe kak spiro semangat dadi panitia gak becus ngelokno si B si A ini. Terus mari ngono ganti ngae nang si B sing bagian adu-adu iki ngomong si B. Si B wingi lho si A ngomong ngene-ngene kon delokno gak becus dadi panitia kerjamu gak donong. Seperti ini mengadu domba. Akhirnya dari sana akan terjadi permusuhan antara si A dan si B. Si B ini jelas orang more. Ini berbahaya sekali sifat namimah ini, mengadu domba. Istilahnya mengadu domba. Wal baisu utai perkara kang nggarai utawa
perkara kang nangeaken alaihi atase namimah, hal yang menyebabkan terjadinya namimah, hal yang membuat semangat atau memotivasi, yang memotivasi adanya namimah, adu domba, yaitu ada bermacam-macam yang menyebabkan adanya namimah. Imma iradatu su'i, ana kalane ngarepaken kerusakan, bil mangkuli kelawan wong kang den le anhu apa saking al. Yang pertama yang menyebabkan terjadinya namimah, yang membuat terjadinya namimah itu adalah karena mengharapkan keburukan pada orang yang dipindah omongannya, al-mangkul alaih, al-mangkul anhu, al-mangkul anhu. Jadi al-mangkul anhu itu seseorang yang omongannya dipindah pada orang lain. Ya, dari contoh tadi itu si A. Jadi orang yang nyeritakan tentang keburukan si A itu berharap supaya si A itu akan dapat bahaya, akan dimusuhi oleh si B. Harapannya seperti itu, supaya si A ini dapat marah dari si B. Kemudian yang kedua, awidharul khubi utawa mertela akan demen lil mangkuli marang wong kang dile ilaihi apa marang al. Atau karena sebab cintanya terhadap al mangkul ilai. Jadi ada istilah mangkul anhu, ada mangkul ilai. Nek mangkul anhu tadi itu si A yang dipindah omongannya. Yang mangkul ilai ini si B yang menerima berita atau perkataan dari orang yang adu domba itu tadi. Nah, tujuan yang kedua itu yang menyebabkan adanya namimah karena orang yang adu domba tadi karena cinta pada si B, akhirnya dia lapor kepada si B. Oh, pas si B kancaku tak kandhani, mosok si B dilok-lokno karo si A. Nah, seperti itu. Nah, meskipun demikian tidak mengharapkan keburukan, tapi karena cintanya pada al-mangkul ilai, tetap saja yang namanya adu domba itu adalah membuat permusuhan, merusak persaudaraan, merusak hubungan antara orang muslim dengan orang muslim lainnya. Itu haram ya, masuk dosa juga, masuk dosa. Kemarin sudah kita bahas beberapa sifat yang memang notabene itu merusak permusuhan, membuat permusuhan, merusak persaudaraan semua, itu masuk kategori perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh agama, tidak diperkenankan. Yang mendorong lagi untuk adanya adu domba, yang bisa mendorong terjadinya adu domba, yang ketiga adalah awit tafriju utawa njembarakan fil hadisi yang dalam omong-omongan. Karena banyaknya bicara. Nah, biasanya orang kalau banyak bicara, ngomong nggak ada habisnya. Ya, itu nanti kalau bahannya habis juga akan mudah terjerumus pada kemarin sudah dibahas tentang hibah, dan hibah membicarakan aib orang lain itu sudah jelas kemarin hukumnya, dan kadang-kadang juga terjerumus ke namimah atau adu domba yang menyebabkan orang yang diajak ngomong itu marah pada orang lain yang sedang dibicarakan. Enak-enak ngopi, enak-enak jandom-jandon, cerita ngalor ngidul, akhirnya entek terus
ngomongno keelekane wong liya. Iku mau yang ngono. Tanggamu sebelah kulon. Nah, iku ngomong ngene, jare awakmu iku ngene-ngene. Awakmu iku diomongi yang menyebabkan marah. Nah, ini namanya mengadu domba. Mengadu domba membuat kerusakan persaudaraan, menyebabkan pertengkaran. Nah, ini penyebab namimah, penyebab adu domba yang ketiga karena banyaknya omong, kebanyakan omong. Nah, harus hati-hati pada orang yang seperti ini. Nah, memang senang kalau kita punya teman atau saudara yang banyak omong, tapi juga harus hati-hati. Kadang-kadang kebanyakan omong nanti tidak disaring, terjerumus pada hibah, sekarang lebih jauh lagi terjerumusnya ke namimah. Nah, ini hal yang dilarang, yang harus dihindari juga. Pawil khaudu utawa manjing gunem fil hudule ing dalam leluwean. Ini sama juga karena memang bicaranya kesana kemari nggak ada hentinya. Akhirnya ya ngomong yang berlebih-lebihan, membahas yang tidak perlu, sehingga sampai pada terjadinya namimah, adu domba. Waladhi utai perkara yakufu kan nyegah apa alladhi alinsana ing menungso ani namimati saking namimah. Apa sih yang membuat seorang itu bisa terhindar dari namimah, terhindar dari adu domba? Nah, istilahnya adu domba kalau kita pahami itu adu domba, padahal bukan domba orang yang diadu itu. Tapi mungkin istilah adu domba itu bisa kita pahami, mungkin domba itu kan binatang yang akrab gitu ya, akrab sama domba lainnya. Biasanya kalau makan rumput sekelompok itu mereka akan makan bersama, itu bisa bersama. Nah, tapi sekali diadu, nah, dihadapkan gitu, diadu, maka selamanya kalau ketemu akan bertengkar terus itu. Biasanya seperti itu sifat domba. Nah, makanya diumpamakan seperti itu. Orang yang mengadu seseorang dengan ucapannya atau lain-lain atau perbuatannya, nah, ini diumpamakan adu domba karena nggak akan ada hentinya. Biasanya sulit untuk dihentikan karena adanya namimah. Sedangkan perkara yang menyebabkan seorang bisa terhindar dari sifat namimah itu ilmuhu, iku ilmune ingsan. Bi annaha kelawan sak temene namimah tad'u iku narik apa namimah ila taqatu'i marang kepegotan. Jadi yang menyebabkan kita itu bisa terhindar dari namimah itu karena pengetahuan kita tentang namimah. Jadi kalau kita nggak tahu namimah, apa itu namimah, apa itu dampaknya namimah, apa bahayanya namimah, kita ya sulit untuk menghindari karena kita sendiri tidak tahu, tidak kenal. Tapi kalau kita tahu namimah, ya adu domba dan penyebabnya ini dan bisa mengakibatkan seperti ini, jelas kita bisa menghindari. Di antaranya yaitu kita mengetahui bahwasanya namimah itu tad'u ila taqatu'i, bisa menyebabkan taqatu'i itu pedot, berarti terputusnya persaudaraan. Berarti namimah itu bisa menyebabkan putusnya persaudaraan, putusnya pertemanan, putusnya tetanggaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, insya Allah kita akan bisa menghindari sifat namimah. Nek diomongi wong sing ndak ada manfaatnya, apalagi adu-adu. Nah, ini kita bisa menghindar, nggak direken, nggak usah dimasukkan hati, sehingga hati kita nanti juga aman, nggak usah sakit hati. Namimah memang membuat hati kita sakit. Gimana tidak sakit? Nah, kita dilapori. Nah,
Tetanggamu tadi lo bilang katanya kamu itu seperti ini seperti ini. Nah, kejelekan kita. Nah, ini kan membuat hati kita yang jengkel. Nah, asalnya kita baik-baik sama tetangga. Nah, sudah diomongin seperti itu, ya ketemu pun kita akan beda. Gak bisa sama. Karena apa? Karena omongan adu domba tadi yang menghasut kita, sehingga tada'u ila taqatu'i, bisa menyebabkan putusnya tali silaturahim sama tetangga. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kita harus tahu apa itu namimah dan apa saja bahaya-bahaya dari namimah itu, biar kita bisa menghindari sifat namimah. Wa iqadunaril adawati, selain itu kita juga tahu bahwasanya namimah itu wa iqadunaril adawati lan merupakan genine permusuhan. Jadi karena adanya namimah adu domba itu bisa menghidupkan apinya permusuhan. Sudah tahu gini berarti kita insya Allah bisa menghindari. Wastihqaqul iqabi, dan lebih bahaya lagi bahwasanya namimah itu wastihqaqul iqabi lan luwe ngekai siksa. Karena adanya namimah itu kita harus tahu bahwasanya ancaman siksa Allah itu sangat pedih dan sangat menyakitkan. Nah, seperti ini berarti kita sudah belajar tentang namimah, sudah tahu oh ternyata namimah seperti itu bahayanya. Berarti kita benar-benar harus membersihkan diri kita dari sifat namimah. Qala Nabi, ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum satemene luwe seneng-senenge sira kabeh ilallahi marang Allah. Inna ahabbakum satemene luwe demen-demenaken sira kabeh ilallahi marang Allah alladzina iku wong akeh ya'lafuna kang padha demen sapa alladzina ing wong liya wa yu'lafuna lan den demeni sapa alladzina. Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah orang-orang yang saling mengasihi satu dengan lainnya, saling mencintai satu dengan lainnya, saling menyayangi satu dengan lainnya, sesama saudara saling menyayangi, sesama tetangga saling menyayangi, sesama teman. Nah, ini yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbakum ilallah, paling dicintai oleh Allah. Dan sebaliknya, wa inna abghadakum lan sak temene kang bendu-bendu sira kabeh ilallahi menggo Allah almasyauna iku pira-pira wong kang melaku bin namimati kelawan adu-adu. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah, nah, dibenci niki pun sangat mengerikan, dibenci oleh Allah. Padahal Allah yang menciptakan dan Allah pun membenci. Padahal diciptakan oleh Allah. Itu siapa? Al-masyauna bin namimah, orang-orang yang berjalan dengan namimah, dengan adu domba. Berjalan ke sana ke utara, ngomong-ngomong ngelokno sing kulon, engko ngulon ganti ngelokno sing wetan, akhirnya sing wetan karo sing kulon tukaran. Nah, ini orang yang berjalan dengan sifat namimah membahayakan, sangat membahayakan. Al-mufarriquna kang misahaken sapa al-masyaun, yaitu wong kang padha misahaken kabeh bainal ikhwani ing dalam antarane seduluran, kira-kira seduluran. Nah, ini yang memisahkan persaudaraan itu karena adanya namimah. Etan pun demikian, ngomong karo wong wetan jare sing blok ngidul ngelokno sing lor, ngalor ngelokno sing kidul. Nah, tidak hanya individu yang diadu, tidak hanya satu orang dua orang, yang sekelompok orang pun ini juga termasuk namimah yang membuat pertikaian, membuat perceraian dan lain sebagainya. Ini gara-gara sifat namimah yang membahayakan. Makanya diancam oleh Allah, orang yang seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad juga
bersabda yang lainnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ora melbu, ora iso melbu al jannata ing swarga namamun sapa wong kang ahli adu-adu. Wis dicap karo kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah, ora iso melbu swarga, enggak bakalan masuk surga siapa? Namamun, orang-orang yang suka adu domba. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, dicap enggak bisa masuk surga ini, seakan-akan percuma apapun ibadahnya, apapun amal baiknya, tidak ada gunanya kalau dia termasuk namam, orang yang ahli adu domba. Harus lebih hati-hati lagi. Ini merusak hubungan sama muslim itu sangat membahayakan sekali, ya, benar sangat membahayakan. Bahkan kita tahu juga Indonesia juga kalau tidak mudah, ya, kalau mudah dipecah belah, ya insya Allah kemerdekaan tidak bisa dicapai, ya, kan seperti itu. Orang Belanda kan tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga dengan adu domba. Nah, yang blok sana diadu dengan blok sini, akhirnya terjadi permusuhan antar saudara. Nah, itu mudah dikalahkan. Tapi alhamdulillah, kalau kita tidak mudah diadu domba, insya Allah semakin kuat, dan bangsa Indonesia juga kuat. Bahkan dalam hadis Nabi itu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat pernah berjalan di dekat makam kuburan. Kemudian Nabi tahu bahwasanya dalam kuburan itu ada dua kuburan yang penghuninya di kubur itu menangis, menjerit sejadi-jadinya, disiksa dalam kuburnya. Nabi Muhammad tahu, sehingga Nabi Muhammad menghentikan kudanya karena kudanya tidak mau berjalan. Kemudian sahabat bertanya, ada apa kanjeng Nabi? Wonten napa ya Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan ada dua manusia yang dalam kuburnya sedang disiksa. Sahabat penasaran, sinten beliau wahai kanjeng Nabi? Nah, ada dua orang itu disiksa, dan ternyata siksanya itu bukan karena hal yang besar menurut mereka. Kayak Nabi dawuhkan innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dianggap bukan karena masalah yang besar menurutnya. Bala wa innahu lakabirun, tetapi itu sangat besar, dosanya sangat besar, katanya Nabi. Itu perkara yang besar ini. Penasaran para sahabat. Kemudian dikasih tahu kanjeng Nabi, yang pertama itu ahaduma layastatiru mim baulihi. Yang pertama ada orang yang disiksa itu karena air kencingnya yang tidak bisa dijaga. Maksudnya tidak bisa dijaga gimana? Maksudnya baju yang dipakai itu sering terkena cipratan air kencingnya, padahal baju itu dipakai untuk sholat. Nah, ini kita kadang-kadang tidak sadar juga, ini seakan-akan remeh, ngoten nggih. Padahal kalau kita kencing, nyuwun sewu, contohnya di toilet masjid, nah itu air kencing kita itu kadang-kadang nyiprat ke sarung kita, ke baju kita, itu nyiprat, tapi kita nggak tahu benar tak nyiprat itu. Jadi kan pengen uji coba nggih, mau dikasih kertas ngoten di samping-samping agak ke atas kertasnya. Nah, ternyata memang benar cipratan itu sampai ke atas kalau kita kencing itu. Makanya para kiai itu kalau masuk ke toilet itu milih toilet yang tertutup, terus
dengan harapan bisa melepas dengan leluasa, melepas bajunya, sarungnya, itu supaya terhindar benar-benar dari percikan air kencing. Ini sangat berbahaya, sehingga seperti itu Kanjeng Nabi mengatakan orang yang disiksa di kuburnya itu gara-gara hal seperti ini yang dianggap tidak besar, yang dianggap bukan masalah yang besar, tapi katakannya Nabi qala bala wa innahu lakabir, padahal ini masalah yang sangat besar. Nah, ini kita harus hati-hati, apalagi saat bepergian cuma ada baju satu yang dipakai sholat, dipakai kemana-mana satu baju. Nah, di jalan kita kalau kencing ke toilet atau ke tempat-tempat kamar mandi umum, itu biasanya kadang tempatnya itu nggak layak gitu loh, airnya itu nggak cukup untuk mensucikan, itu sedikit sekali. Nah, ini harus hati-hati juga. Bisa nggak digunakan untuk mensucikan ketika kita sudah kencing itu? Cukup nggak air tersebut, air suci apa enggak, itu kita juga harus paham. Kadang airnya itu cuma sedikit, jedingnya itu kecil, nggak sampai 2 kula. Nah, itu nggak sampai 2 kula. Airnya jelas kalau kejatuhan najis nggak tanpa diketahui, tanpa berubah, itu juga masuk najis. Makanya jangan kalau buat jeding itu dibesarkan sehingga bisa mencapai 2 kula lebih isinya. Nanti kalau kena kotoran cicak tetap suci karena lebih dari 2 kula dan tidak berubah, kecuali nanti kalau sampai berubah kebanyakan kotoran atau kebanyakan najis yang masuk sehingga airnya berubah, ini jelas najis meskipun 2 kula karena berubah baunya, berubah warnanya. Tapi ini enggak berubah, hanya kotoran cicak kecil masuk, airnya masih bening, masih bau umumnya air, enggak ada rasa najis sama sekali, juga masih normal. Tapi itu kalau airnya enggak sampai 2 kula, itu sudah najis, enggak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kalau kita kencing terus menggunakan air tersebut, ya nggak bisa suci, wong airnya saja tidak mensucikan. Nah, terus kita buat sholat, ini perlu hati-hati lagi. Masalah fikih ini lebih dalam lagi, mungkin sama Bapak Ustadz Husul Ma'arif yang dikaji setiap pada Ramadan ini, untuk biasanya bahas fikih juga. Nah, ini sangat penting masalah fikih ini. Nah, niki ada orang yang disiksa di kuburan gara-gara cipratan air kencingnya. Harus hati-hati. Kemudian kuburan yang kedua, sinten Kanjeng Nabi yang disiksa? Wa kanal akhiru yamsi bin namimah. Yang kedua yaitu orang yang suka kesana kemari mengadu domba, namimah. Nah, bahaya sekali ternyata namimah itu. Seperti dianggap kecil, padahal perkara yang besar yang harus dihindari, yang harus lebih hati-hati lagi, diwaspadai. Siksa kubur, jangan kita menganggap siksa kubur itu enteng, bukan. Siksa kubur itu juga mengerikan. Bahkan siksa kubur itu nanti juga bisa menyebabkan siksa-siksa yang lainnya. Itu baru pertama disiksa dalam kubur, belum lagi lanjutannya. Jangan kalau kita menganggap pertama disiksa dalam kubur insya Allah nanti lama-lama enteng, tambah enteng. Enggak, beda dengan kita di dunia. Kalau sesuatu kita anggap berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Jadi pertama paling susah, tapi nanti enak. Enggak seperti itu gambarnya siksa kubur. Bahkan siksa kubur kalau sudah dapat jatah siksa kubur, nanti berikutnya lebih parah lagi. Jadi memang namimah itu termasuk perbuatan yang haram, bahkan
masuk dosa besar. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan antara orang Islam satu dengan Islam lainnya. Makanya juga itu diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu, setiap hari Senin dan Kamis kan amal manusia itu dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, hari Kamis sama hari Senin. Tapi ada amal yang ditanggalkan, yang tidak boleh dilaporkan, tidak diterima oleh Allah dulu, tidak dilaporkan. Ya, yaitu amal seseorang yang sedang dalam perselisihan, orang yang masih dalam pertengkaran dengan saudara, dengan teman, masih belum akur, itu amalnya tidak diangkat dulu. Nah, seperti ini bahayanya ya. Gara-gara pertengkaran itu juga diakibatkan oleh namimah ya. Dan amalnya tidak diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak dilaporkan. Bahaya sekali namimah, harus kita hindari. Apalagi sekarang yang maraknya media sosial ya. Di Facebook, di IG, TikTok dan lain sebagainya, itu isinya banyak sekali adu domba itu. Bahkan tidak hanya orang-orang biasa, para kiai, para ustadz, para habaib itu diadu. Ucapan ini dipotong segini, dipotong diedit, yang satu dipotong ucapannya segini. Nah, seakan-akan mereka itu beradu argumentasi, dan yang mengakibatkan pengikutnya, jamaahnya ini yang saling membenci ya, saling membenci. Nah, ini kan mengakibatkan agama Islam tidak bisa menyatu dengan baik, semakin bertengkar orang Islam satu dengan Islam lainnya. Islam merah, Islam hijau, Islam kuning, Islam biru, akan bermacam-macam gara-gara diadu domba. Padahal aslinya kalau kita Islam sama Islam itu saudara, cuma satu ya. Gara-gara karena adu domba seperti ini. Bahwasanya juga sifat namimah itu sangat disukai oleh iblis. Inna iblis sayadau arsyahu alal ma. Sungguhnya iblis itu bersemayam di atas air lautan. Kemudian diundang semua pasukannya iblis, ayo datang mengganggu, ayo pergi mengganggu manusia semuanya. Setelah itu diundang, ayo datang dipanggil semuanya. Pasukan iblis dipanggil oleh raja iblis. Laporan datang, saya berhasil tadi mengganggu orang ini, sudah mencuri. Saya juga, kata iblis, gimana raja iblis mengatakan, oh kamu belum apa-apa, itu belum seberapa seperti itu, belum seberapa hal yang seperti itu, mengganggu manusia, mencuri, mengganggu manusia zina, mengganggu manusia saling membunuh, itu masih biasa, kata iblis. Tapi ada yang satu yang datang pada iblis, saya raja iblis berhasil memisahkan antara suami dan istri, saya ganggu, saya goda sehingga bisa bercerai, kata iblis. Ini yang pasukanku yang paling baik, katanya seperti itu. Ternyata apa yang dijalankan oleh pasukan iblis itu? Karena mengadu domba, istri dan suami diadu domba. Nah, gara-gara namimah. Itu ada ceritanya juga dalam kitab Minhajul Abidin itu, wonten seorang istri dan seorang suami yang saling mencintai, saling mengasihi, hidup harmonis sekali, hidup bahagia ya. Saling mengasihi, saling menyayangi antara istri dan suami. Kemudian sang suami pengen istrinya enggak terlalu sibuk di rumah, maksudnya tidak terlalu capek, sehingga mau mencari pembantu, terus tanya pada temannya, kamu ada enggak, bisa enggak mencarikan pembantu? Saya ada seorang, dia itu
akase pol akas, tapi satu celanya. Apa itu celanya? Dia suka adu domba, suka adu-adu, senengannya adu-adu. Gak apa-apa, cari suami gak apa-apa, itu kecil insya Allah tidak masalah. Nah, karena dianggap kecil, suatu ketika ya segitu pekerjaannya ya tuntas semua di rumah tangga suami istri itu bersih, rapi, pekerjaannya pokoknya akas. Tapi timbul namimahnya, adu dombanya. Dia pengen mengadu domba antara istri dan suami itu. Nah, sang suami didekati, istri didekati. Suami sampean niku gak mole-mole gak kerja. Iku duwe simpenan ndok njaba, duwe selingkuhan. Mosok sih dari istrine gak mungkin, suamiku ku sayang karo aku. Gak mungkin. Iya, temen sampean kudu percaya. Nek sampean kepengin disayang ana carane. Nah, penasaran si istri, apa carane? Carane nek bojo sampean turu, jenggote iku sampean cukur titik, jenggote. Ngono ta? Iya, coba sampean coba. Dadi bojo sampean ku ngerasa diperhatikan. Jenggote ku sing ana potene titik iku sampean cukur, gawe silet ta gawe lading. Nah, oke. Istri sudah percaya. Ganti ngomong ke suaminya pas datang kerja dibilangin. Istri sampean ku ning omah iku koyo aneh gak sepiro tulus karo sampean niku. Lho, mosok wong istriku ku wong sing paling ngutamakno aku kok gak tulus karo aku. Iya, koyo aneh iku lho. Kepengen mateni sampean. Loh, gak mungkin. Loh, sampean aja gampang percaya karo istri sampean. Kok bengi ae, kok bengine sampean turu. Lak sampean dibunuh dengan pisau sampean. Soalnya istri sampean punya rencana seperti itu. Akhirnya malam-malam sang suami mau tidur, tapi kepikiran, masa si istriku seperti itu. Wis agak turu si ayahku tak pawatan turu, pawatan merem. Sang istri punya rencana mau mencukur jenggote suami ini, ngambil lading, kemudian masuk kamar. Nah, masuk kamar suami mulai ndredeg, iki koyo ane yo piye, kok nggawa lading rodok melek-melek titik nyawang. Tambah marak kok didukno nang lehere suami ini. Akhirnya suami ini langsung melek, disaut ladinge, ditusuk nang sing wedo. Akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Dan tidak hanya itu, keluarganya si istri tidak terima. Akhirnya balas dendam, keluarganya istri membunuh suami tadi, yang membunuh istrinya tadi dibunuh. Dan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan saling bermusuhan. Nah, ini gara-gara namimah. Bahayanya sekali orang yang namimah itu, mengadu domba. Jadi benar-benar kita harus menghindari sifat namimah itu supaya kita tidak sampai memisahkan antara saudara satu dengan saudara lainnya, tetangga satu dengan tetangga lainnya, teman satu dengan teman lainnya, karena itu merupakan hal yang sangat dilarang oleh agama, sangat dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Terus bagaimana kalau kita menghadapi orang yang suka adu domba seperti itu? Ada beberapa cara yang sering disampaikan oleh para kiai, bahkan sudah dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat terdahulu itu. Yang pertama, kalau kita menerima omongan orang lain untuk mengadu domba itu, kita lebih baik tidak usah mendengarkan.
Nah, sulitnya itu teman kita sendiri yang menyampaikan itu gimana? Biasanya kan kita malah pengen mendengar. Contohnya wow, sampean dikandani ngene, tak kandhani ya iku lho tanggoku kuwi ngomongno sampean. Kira-kira sampean damai ngono. Sampean penasaran, tak sampean wis gak usah ngomong. Terus aku lagi penasaran, iya ngomong apa sih? Sampean tambah sama kepo, tambah kepo ngoten ya. Tambah penasaran, pengen tahu. Padahal kita itu harusnya wis gak usah diceritakno, harusnya seperti itu. Nggak usah diceritakno, seperti sahabat-sahabat dulu seperti itu. Kalau ada berita yang nggak baik yang disampaikan itu sepertinya menuju ke adu domba, langsung jangan dikatakan, ya, jangan dikatakan. Karena kalau ucapan itu memang benar, kamu juga nanti akan tergolong orang yang fasik, tapi orang yang mengadu domba. Masuk dalam kategori ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan, karena kebodohanmu, yang nanti mengakibatkan kita itu menyesal, kita menjadi orang yang rugi, nadimin, orang yang getun. Nah, ini orang yang kalau memang yang diucapkan itu benar, kita tetap menghindari, jangan sampai kita mendengar berita itu. Yang kedua, ya, ketika sahabat didekati orang yang membawa berita, dan jika memang beritanya itu tidak benar, wala tutikullah halafin mahin amazin masya'in binamim, maka akan tergolong dalam ayat ini termasuk orang yang mengadu domba. Bahkan Sayyidina Umar itu kalau dilapori tentang sesuatu yang sifatnya adu-adu domba, adu-adu sing sekiranya menjengkelkan, nanti itu bisa menjengkelkan dirinya, membuat kemarahan, maka diusir sama sahabat Umar. Ngali ya gak usah cerita ngene. Nek kepengin menang sampean nang kene dadi golongan kene. Tapi nek pengen cerita tentang iko sifatnya ngadu domba, ngali ya wis duduk golongan kene. Nah, harus seperti itu, harus tegas. Memang kita harus tegas menghadapi orang-orang seperti ini, kita harus tegas. Ya, jangan sampai kita mudah terperdaya gara-gara sifat namimah atau mengadu domba itu. Benar, memang sifatnya itu seperti halus, seperti angin, tidak terasa, tapi bahayanya itu sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat namimah, sifat adu domba. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.